Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang startup BMC Shopper. Pada mata kuliah MPPL yang diajar yang terhormat Ibu Laila. Pertama, saya Muhammad Fauzan, yang kedua Bayu Sugesti, yang ketiga Aldianto, yang keempat Tiara Suci Sabila, yang kelima Isni Nur Karima. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Tiara Suci Sabila. Dipersilahkan. Terima kasih kepada saudara Fauzan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas atau yang dikenal dengan istilah BMC. Saat ini cukup banyak digunakan bagi para pelaku usaha rintisan atau startup sebagai pedoman untuk membentuk usaha, terutama usaha yang berkaitan dengan industri kreatif, termasuk di dalamnya sektor digital. Dalam kerangka arsitektur bisnis, BMC menempati level manajemen strategi yang berada di urutan kedua setelah motivasi. Selanjutnya bisnis, capability, dan operasional, seperti yang diperlihatkan dalam gambar berikut. Sebagai sebuah manajemen strategi, maka BMC memuat hal-hal fundamental yang memuat elemen model bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Isni. Terima kasih pada saudari Tiara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 9 elemen BMC. Yang pertama yaitu customer segment, yaitu mengacu kepada konsumen dan pengguna siapa yang akan dilayani. Yang kedua yaitu value proposition, produk atau solusi apa yang akan disampaikan pada pelanggan yang mempunyai benefit. Yang ketiga yaitu channel, menjelaskan bagaimana cara mengantarkan value proposition kepada pengguna. Yang keempat yaitu customer relationship, yaitu terkait dengan hubungan apa yang diharapkan akan terbentuk dengan pelanggan. Yang kelima yaitu review stream, saluran pendapat yang akan dihasilkan dari pelanggan. Yang keenam, case research, yaitu mencakup sumber daya yang dibutuhkan dalam menghasilkan value proposition. Yang ketujuh, key activities, berisi aktivitas-aktivitas yang mendukung terciptanya value proposition. Yang kedelapan yaitu key partner, menjelaskan mitra dan pemasok yang berperan dalam proses pembuatan produk atau solusi. Dan yang terakhir yaitu cost structure, yaitu struktur biaya yang timbul selama proses pembuatan produk. Next. Nah, di sini ada gambar dari bisnis model yang bisa dibagi-bagi lagi, yang ada pembagiannya. Yang pertama yaitu key partnership, di antaranya ada pemasok bahan baku, pemasok kemasan, kurir logistik, dan reseller. Selanjutnya itu key activities, ada promosi, penelitian, dan pengembangan produk. Terus ada key research, yaitu ada modal dan karyawan. Terus ada value proposition, unik, sederhana, nyaman, dan stylish. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu testimoni, real fixer, dan ada channel, website, marketplace, dan customer segment, yaitu dari beragam, ada aneka baju cewek, celana cowok, kemeja cowok, dan aneka baju cewek. Selanjutnya itu ke struktur, ada 2, pembelian stok barang, dan pemasaran dan promosi. Yang terakhir yaitu ada revenue stream, penjualan baju anak dan penjualan baju cowok atau cewek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Bayu. Padanya saya silakan. Terima kasih saudari Isni. Saya akan menjelaskan tentang rancangan sistem. Rancangan sistem terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Yang pertama use case diagram. Yang pertama use case diagram. Use case diagram merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Di sini lingkungannya terdiri dari pembeli, bagian penjual, dan bagian keuangan. Sedangkan sistem penjualannya yaitu dari lingkungan pembeli masuk ke dalam login ke dalam sistem, masuk lagi ke session login.
Terus di bawahnya tampil data produk, masuk ke input, checkout, masuk juga ke input shopping cart. Terus terakhir konfirmasi pembayaran. Yang kedua bagian penjualan, yaitu masuk ke sistem, cek pemesanan penjual yang masuk. Yang ketiga bagian keuangan yang terdiri dari validasi transfer pembayaran yang masuk. Yang kedua mencetak invoice untuk pembeli. Next. Yang kedua activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah bentuk visual dari air kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan concurrence. Dalam Unified Modeling Language, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Di sini merupakan activity diagram dari user. User bisa masukkan username, masukkan password, dan validasi login. Bila bisa masuk, akan masuk ke action session login aktif. Bila tidak, masuk ke dalam sistem, tidak bisa masuk ke dalam sistem penjualan. Sedangkan bila ya, masuk ke dalam sistem penjualan. Terakhir checkout. Next. Yang ketiga, class diagram. Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa saja yang disebut atribut dan metode atau operasi. Di sebelah kiri yaitu bagian admin terdiri beberapa atribut. Yang pertama ID user, username, password. Terus di bawahnya ada update informasi, kelola data baju, kelola data transaksi, dan laporan transaksi. Di bawahnya lagi ada konsumen, terdiri dari beberapa atribut, yaitu username, password, nama, alamat, email, nomor telepon, pilihan barang, dan transaksi. Di sampingnya ada pemilik toko yang terdiri dari username, password, nama, jabatan, terima data baju, terima laporan penjualan. Di atasnya ada sistem aplikasi, yaitu kode baju, nama baju, harga, beranda, kelola barang, kelola transaksi, laporan penjualan, logout. Dan semuanya masuk ke sistem login yang terdiri dari atribut username, password, terima data baju, dan terima laporan penjualan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fauzan. Saudara Fauzan dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Bayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang riset. Kami menggunakan riset Google Form yang meriset 100 orang atau yang merespon 100 orang yang kami kirim linknya mengenai pertanyaan tentang startup. Di sini ada pertanyaan tentang e-commerce, properties, dan games. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang riset. Riset merupakan sebuah aktivitas bagi orang yang melakukan usaha untuk mengetahui pasarnya dan mempunyai gambaran untuk pasarnya di kemudian hari agar terhindar dari sesuatu yang akan menghancurkan pasarnya. Di mana dalam riset ini kita melakukan pengumpulan data dengan melalui Google Form seperti gambar di bawah ini. Jadi, pada Google Form ini, 85,1% orang memilih e-commerce dan 11,7% games, lainnya itu properti. Maka kami memilih e-commerce yaitu dengan shopper, dengan membuat rancangan shopper. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aldianto. Kepada Saudara Aldianto, dipersilakan. Terima kasih untuk Saudara Fauzan. Selanjutnya masuk ke hasil rancangan. Di dalam hasil rancangan terdapat prototype shopper, tampilan awal, tampilan login, tampilan pakaian wanita, tampilan pakaian anak, dan tampilan pakaian pria. Yang pertama, tampilan awal. Nah, ini adalah tampilan awal dari prototype kami, di mana di dalam tampilan awal ini terdapat form login, produk wanita, pria, dan anak.
Next. Selanjutnya ada tampilan login. Nah, di dalam tampilan login di sini ada form login dan form register. Form register disediakan apabila Anda belum memiliki akun shopper. Anda harus melakukan register terlebih dahulu, kemudian melakukan login. Next. Dan ini yang selanjutnya ada pakaian wanita. Di sini adalah tampilan pakaian-pakaian wanita yang kami jual. Ada beberapa jenis pakaian wanita, diantaranya ada kaos, dress, dan celana. Next. Next, ada pakaian pria. Nah, di dalam pakaian pria ini kita menjual berbagai macam pakaian pria, di mana diantaranya yaitu jas, kaos, celana, dan kemeja. Next. Nah, yang terakhir ada tampilan pakaian anak-anak, di mana di sini ditampilkan beberapa pakaian anak yang kami jual. Diantaranya ada satu set pakaian muslim kurta, kemudian kaos, dan juga ada celana. Oke, terima kasih kepada Saudara Aldianto. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai startup BMC Shopper. Kupas-kupas buah manggis, puas tidak puas waktunya habis. Apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.